Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 7 Februari 2025. Penting rasanya saya untuk menyampaikan tentang gelombang pertama dan gelombang kedua dari pengangkatan yang terjadi di akhir zaman. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Sebelumnya mari kita ulas dahulu 7 tahun terakhir. Kita ingat 7 tahun terakhir menggenapi nubuatan dari 7 tahun masa kekeringan di Mesir yang merupakan mimpi Raja Fir'aun yang diartikan oleh Yusuf, kemudian juga merupakan sabat terakhir dari Daniel. Inilah 7 tahun terakhir di mana di sini Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, di 7 tahun terakhir ini dibagi menjadi 2, saudaraku. Yang pertama ini 2 tahun, ini yang kuning hijau, yang kuning kehijauan ini, di mana merupakan masa penyucian pendamaian bagi bangsa Zaitun liar. Kemudian setelah itu akan lanjutkan dengan masa kegerakan kuda putih. Ini yang biru ini, di mana kegerakan kuda putih merupakan penjangkauan terhadap bangsa Israel, dan kemarin mulai kita laksanakan pada November 2024. Adapun mengenai hasilnya kita tentunya serahkan kepada Tuhan. Sampai nanti tercapai 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nanti posisinya di C di sini, saudaraku. Nah, saudara, posisi ketika nanti bangsa Israel itu dimeteraikan, kemudian bersatu dengan bangsa-bangsa Zaitun liar, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bersama mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Mesias yang dijanjikan, maka pada saat itu, kemarin saya sampaikan, itu laksana Maria yang mendapatkan salam dari malaikat Gabriel. Dan setelah salam itu, maka ada waktu di mana Maria itu mengandung, dan kandungannya adalah tentunya 9 bulan. Kemudian Maria melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula gereja akhir zaman, setelah bangsa Israel itu dimeteraikan, bersatu dengan kita di C ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1, surga sunyi senyap setengah jam lamanya, karena menghormati satu persekutuan kudus yang dicita-citakan oleh Tuhan, yang merupakan harapan yang nanti-nantikan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Maka surga sunyi senyap itu adalah awal dari kandungan gereja Tuhan yang lamanya 9 bulan. Jadi kalau nanti bangsa Israel sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka yakin, saudaraku, masa harpaso, masa pengangkatan itu akan segera terjadi. Saudara, nah sekarang kita akan sampai kepada pokok bahasan utama, di mana pengangkatan gelombang pertama itu terjadi dan pengangkatan gelombang kedua itu terjadi. Pengangkatan gelombang pertama itu disebut dalam bahasa Alkitab sebagai harpaso, terjadi di D ini, saudaraku. Nah, di sini ada pengangkatan, yaitu orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Kalau dahulu Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, person melahirkan person. Di akhir zaman ini gereja Tuhan yang mengandung selama 9 bulan ini kemudian akan melahirkan orang-orang sempurna yang imannya mencapai ruang Maha Kudus, dan ini akan diangkat terlebih dahulu. Di D ini, saudaraku, yang dibahasakan di dalam kitab Wahyu sebagai anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya.
Coba dibaca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dibaca Pak Nindra. Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. ya, amin. Jadi disinilah terjadi anak laki-laki itu dilahirkan, kemudian langsung dirampas, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang disebut sebagai pengangkatan gelombang yang pertama. Saudara, seperti kemarin saya sampaikan bahwa pengangkatan yang terjadi di sini ini bukan karena tiupan sangkakala, saudaraku, bukan, saudaraku. Di sini juga Tuhan Yesus Kristus belum datang, saudaraku. Tetapi pengangkatan yang dikerjakan oleh Tuhan di sini kepada orang-orang yang mencapai iman, mencapai rohani ruang Maha Kudus, itu dikerjakan Tuhan untuk menggenapi firman bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Orang-orang kudus akan, saudaraku, akan dipakai oleh Tuhan. Jadi di sini ada pengangkatan gelombang pertama, ya, untuk menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang juga bersama dengan ribuan orang kudus, dengan puluhan ribu orang kudus kalau Nabi Musa katakan begitu. Sebab itu di D ini ada pengangkatan gelombang pertama. Ini terjadi pada orang-orang yang rohaninya ruang Maha Kudus. Nah, ada yang bertanya di sini, harpaso dan pengungsian, harpaso dan theogo itu apa? Bersamaan? Iya, bersamaan. Bahkan terjadinya harpaso, theogo, terjadinya pengangkatan gelombang pertama, pengungsian, dan masa antikris itu terjadinya bareng di sini, saudaraku. Jadi jelas ya, saudaraku, terjadinya pengangkatan gelombang pertama, pengungsian untuk orang-orang yang belum sempurna namun imannya mencapai ruang kudus, dan terjadinya masa antikris itu bebarengan di D ini, saudaraku. Jadi pada saat itu terjadilah yang namanya harpaso, pengangkatan gelombang pertama. Orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini sekali lagi bukan merupakan hasil dari tiupan sangkakala terakhir. Di sini pun Tuhan Yesus Kristus belum datang. Sudah perhatikan baik-baik. Dan gunanya Tuhan mengadakan pengangkatan, Tuhan maksudkan untuk apa? Untuk menghakimi bumi. Nah, di sini nanti di 3,5 tahun ketika dunia dilanda masa antikris, ini nanti orang-orang yang harpaso itu bekerja, saudaraku. Kalau saudara melihat di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1-4, bahkan tokoh-tokohnya dikatakan mereka diberi mandat atau amanat untuk mencurahkan 7 bokor murka Allah. Itu posisinya nanti di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian di D ini pula, saudaraku, orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus itu diungsikan ke padang belantara pengungsian. Jadi ya, saudaraku, orang yang mencapai rohani ruang kudus ini itu diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Kalau tadi yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu langsung diangkat, harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian di sini pula, jadi bukan beda tempat ya, saudaraku. Ini yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Dan di sini pula kanak-kanak rohani atau yang disebut sebagai pelataran bait suci atau yang disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita itu, wanita pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku, itu
tertinggal, kanak-kanak rohani tertinggal. Jadi di sini ada 3 perkara yang terjadi secara bersamaan. Yang ruang Maha Kudus langsung diangkat, harpazo, dibawa kepada Allah dan ketatannya. Yang mencapai ruang kudus diungsikan. Kemudian kanak-kanak rohani tertinggal. Terjadi di sini bareng ini, saudaraku. Jadi pada saat itu terjadi bebarengan, yang harpazo, yang diungsikan, kemudian saat itu terjadilah masa antikris di bumi. Sekarang kita akan membaca yang diungsikan, atau bahasa aslinya itu peugo, lari, hilang, lenyap. Saudaraku, adapun caranya, ya ini cara yang luar biasa juga. Dipindahkan seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod dengan kuasa Tuhan yang luar biasa setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Seperti juga ketika Nabi Elia balapan dengan Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, saudaraku, itu yang akan terjadi pada orang-orang yang diungsikan, saudaraku. Jadi prosesnya dipindahkan, masih di bumi ini, saudaraku, dipindahkan. Tempat dipindahkannya di mana? Di padang belantara, di Eremos. Itu satu tempat yang tersembunyi, saudaraku, yang memang dipersiapkan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan selama 1260 hari selama ini, saudaraku, selama D sampai E. Ini nanti saudaraku, orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan. Dalam bahasa Jawanya itu dipingit, saudaraku. Coba dibaca Pak Nendra, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dulu. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi setelah ada anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, ini akan ada juga orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus, itu diungsikan ke padang gurun, ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah selama D sampai E ini, selama 1260 hari. Jadi mempelai wanita itu diungsikan, dipingit, dipersiapkan di sini selama 1260 hari. Kenapa kok di sini belum diangkat, saudaraku? Ya, karena kondisi ketika Wahyu 12 ayat 5 digenapi, mereka kondisinya masih berada di ruang kudus, belum bisa diangkat. Saudaraku, itu penyebabnya. Nah, kalau kondisi rohaninya di sini mencapai ruang Maha Kudus, ya tentunya akan masuk di dalam golongan orang yang diselamatkan dengan metode pertama, yaitu harpazo. Tetapi karena rohaninya belum mencapai ruang Maha Kudus, maka Tuhan melaksanakan metode yang kedua yang disebut dengan peugo atau diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Diungsikan masih di bumi. Di sini D sampai E ini, saudaraku. Kalau bahasa Alkitabnya tempatnya itu disebut eremos atau padang pengungsian atau padang-padang yang sunyi, saudaraku. Di sini di D sampai E ini wanita itu diungsikan. Orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan, dilindungi Tuhan cinta dan sayang. Nah, tetapi kanak-kanak rohani pada waktu itu, saudaraku, tertinggal. Itu disebut di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dan Wahyu pasal 12 ayat 17. Sekarang dibaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Ini selama 3,5 masa itu dipingit. Jadi yang diungsikan tadi di sini disempurnakan karena belum sempurna, belum mencapai ruang Maha Kudus. Dibaca Pak Nendra, Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya, selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Itu artinya 3,5 masa atau 3,5 tahun, atau ditulis sebagai 42 bulan di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-5.
Atau kalau di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6 tadi ditulis sebagai 1260 hari. Jadi selama di sini ini, saudaraku, D sampai E, ini orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan di satu tempat yang namanya eremos atau padang belantara pengungsian. Saudara, dengan kekuatan Tuhan, jadi bukan lari sendiri-sendiri ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bantuannya apa? Yang membantu sehingga gereja yang mencapai kriteria rohani ruang kudus itu diungsikan, mereka terbang dengan 2 sayap burung nasar. 2 sayap burung nasar itu apa? Kekuatan firman dan Roh Kudus. Jadi kerjasama kita itu kerjasama antara manusia dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. 2 sayap burung nasar itu menunjuk kepada kekuatan firman atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi 2 sayap burung nasar itu firman dan Roh Kudus. Kita tidak bekerja sama dengan arwah-arwah, apalagi arwah orang yang sudah meninggal ya. Saudaraku, jadi saya jelaskan di sini 3,5 tahun di sini terjadilah masa pengungsian, di mana orang-orang yang rohaninya belum mencapai ruang Maha Kudus itu disempurnakan di sini, saudaraku. Selain itu, di bumi ketika masa pengungsian itu terjadi, orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus kan diungsikan ke suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan yang namanya padang belantara pengungsian. Di bumi, saudaraku, terjadi masa antikris yang lamanya adalah 42 bulan. Jadi di bumi ini sudah nggak ada lagi orang yang rohaninya ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di sini adanya adalah orang-orang yang rohaninya pelataran atau kanak-kanak rohani. Coba dibaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, Pak Nendra. Ini di D dan E ini Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dibaca, Pak Nendra. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu Ya. seperti tongkat pengukur rupanya, Ya. dengan kata-kata yang berikut. Terus. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah Ya. dan mezbah Ya. dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya. Terus. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Amin. Jadi di sini ini yang tertinggal di sini ini pelataran bait suci, saudaraku. Kemudian ruang Maha Kudusnya sudah harpaso tadi, sudah dibawa kepada Allah dan ketahtanya, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kemudian ruang kudusnya sudah diungsikan ke padang belantara pengungsian, ke eremos. Nah, pelatarannya di sini tertinggal, saudaraku, di D sampai E ini. Nah, saudara kan jelas kalau pakai skema begini. Jadi selama 3,5 tahun ini masa antikris terjadi. Kemudian dilanjut ayatnya. Janganlah engkau mengukurnya, Ya. karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Terus. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, 42 bulan lamanya. Terus lanjut. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin. Saya kemudian akan terangkan. Di D dan E ini Tuhan akan mengutus 2 saksi surga, 2 saksiku, yang dikatakan selanjutnya kalau dibaca di dalam Wahyu pasal 11 itu, mereka adalah kedua pohon zaitun. Itu artinya asal usul mereka itu jelas, saudaraku. Yang satu dari bangsa Israel, zaitun asli. Yang satu dari bangsa zaitun liar, dari bangsa non-Israel. Jadi 2 saksi itu berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia, tetapi mereka bukan Musa dan Elia. Saudara ingat baik-baik ini. Dahulu ada peristiwa bahwa menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan akan mengutus Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu bukan berarti kemudian Elia turun, tetapi ternyata wujudnya Yohanes Pembaptis. Demikian pula, saudaraku, ketika nanti di sini ini terjadi, saudaraku, 2 saksi
yang membawa kuasa seperti Musa dan Elia itu diutus Tuhan, mereka itu adalah hamba Tuhan pada zamannya yang terpaksa tertinggal, saudaraku di sini. Memang disengaja oleh Tuhan untuk tokoh-tokoh yang memang dipilih untuk hal tersebut itu tertinggal, saudaraku. Jadi mereka bukan Elia, bukan Musa, saudaraku. Musa dulu sudah mati, saudaraku. Kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17 itu, saudaraku, tidak akan kemudian nanti Elia sudah berada bersama dengan orang-orang yang diangkat ini kemudian diturunkan lagi menjadi darah daging lagi. Kemudian saudara ingat, di akhir pekerjaan dua saksi itu mereka mati loh, saudaraku. Jadi nanti menjadi lucu kalau itu Nabi Musa diturunkan lagi, Musa jadi mati 2 kali. Nah, jadi seperti wayang, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, itu bukan Musa dan Elia, tetapi hamba Tuhan pada zamannya yang bekerja antara D dan E ini, saudaraku. Hamba Tuhan yang bekerja antara D dan E ini, mereka menguatkan orang-orang yang tertinggal. Dua saksi itu adalah dua hamba Tuhan yang hidup pada zaman Antikris, bukan Musa dan Elia yang diturunkan lagi. Ingat, di akhir tugas dua saksi itu mereka mati. Itu artinya mereka hamba Tuhan yang ada pada zaman tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah gelombang pertama di D ini yang Harpazo. Kemudian sudah saya terangkan tentang masa Antikris dan dua saksi. Kemudian saya terangkan yang gelombang kedua itu di mana. Gelombang kedua adalah terjadi pengangkatan itu di E. Ini yang sering orang sebut dengan rapture, saudaraku. Nah, pada saat itu, saudaraku, sangkakala Allah berbunyi. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus Kristus datang. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu apa yang terjadi urutannya? Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Kemudian yang kedua, perhatikan ini baik-baik. Yang diungsikan tadi, saudaraku, di sini kan ada yang diungsikan tadi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Wanita itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari atau 3,5 masa. Nah, orang-orang yang diungsikan tadi di E ini diangkat di dalam satu pengangkatan massal yang terjadi di akhir zaman, dan jumlahnya lebih banyak daripada orang yang Harpazo ini, saudaraku. Perhatikan ya, kalau kita belajar dari tabernakel bait suci, ruang Maha Kudus itu ukurannya lebih kecil, sedangkan ruang kudus itu ukurannya lebih besar. Kemudian sesudah disempurnakan, maka pengangkatan yang terjadi secara massal dan lebih banyak itu terjadi di sini, saudaraku. Ini adalah pengangkatan yang terjadi akibat tiupan sangkakala. Kalau Harpazo tadi bukan pengangkatan yang terjadi akibat tiupan sangkakala. Mereka diangkat seperti Henokh, seperti Elia. Ya, tidak menyalahi firman Tuhan juga. Henokh dan Elia itu meskipun diangkat tapi tidak menyalahi firman Tuhan. Coba dibaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, dibaca Pak Nindra. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, Ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, ya, dan sangkakala Allah berbunyi, ya, ini sangkakala Allah berbunyi. Terus, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, yang pertama Tuhan turun dari surga di sini. Terus, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. iya, kemudian yang terjadi, yang mati dibangkitkan. Saudaraku, jadi orang-orang mati saat ini, orang-orang kudus sejak zaman para nabi, ada Daniel dan lain sebagainya, ada Abraham, Bapak Abraham yang memangku Lazarus, itu dikisahkan di dalam kitab Injil seperti itu. Saudaraku, orang-orang kudus itu bangkitnya di sini, saudaraku, di E ini, ketika nafiri dibunyikan, yang mati dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian yang diungsikan itu diangkat hidup-hidup.
Ini tadi di sini saudaraku berawal dari mempelai yang diungsikan ke padang belantara selama 1260 hari atau selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 tahun. Nah, orang-orang yang diungsikan itu di sini nanti akan diangkat hidup-hidup. Itu yang sebetulnya kita kenal dengan Raja. Saudaraku, ayo diteruskan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Jadi, sesudah yang mati dibangkitkan, maka yang diungsikan itu diangkat hidup-hidup. Sebab Tuhan tidak mengangkat orang yang di pelataran. Saudaraku, yang di pelataran nggak diangkat. Saudaraku, tetapi mereka akan mati oleh karena mempertahankan kesaksian nama Yesus, dan mereka di sini akan ikut dibangkitkan di sini, saudaraku. Jadi kalau ada orang mati di zaman Antikris ya, karena mempertahankan iman di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan takut, karena sudah bisa dipastikan sebentar lagi itu akan terjadi kedatangan Tuhan. Sebentar lagi tidak akan sampai lebih dari 3,5 tahun, tidak akan lebih dari 42 bulan, tidak akan lebih dari 1260 hari, mereka nanti akan dibangkitkan juga. Jadi jangan takut. Nanti kalau kebetulan ada di antara saudara yang ketinggal ya, jangan takut ya, karena sudah dekat masa untuk dibangkitkan. Kemudian yang terjadi adalah perjamuan kawin anak domba, atau ini merupakan bahasa lain dari pengadilan kursi Kristus di sini ini. Kemudian terjadi perang Harmagedon untuk menangkap Antikris dan nabi palsu. Kemudian Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya akan berkuasa, akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan 1000 tahun damai di sini ya, tidak saya gambar di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dua gelombang pengangkatan itu saudara pahami terjadi di D dan di E. Gelombang pertama ini di pertengahan ke-7 tahun terjadi kepada orang yang rohaninya mencapai ruang maha kudus. Kemudian gelombang yang kedua ini terjadi di E, terjadi kepada orang-orang yang tadi diungsikan. Ketika Wahyu 12 ayat 5 ini digenapi, mereka rohaninya ruang kudus. Mereka terukur rohaninya, tetapi memiliki perlakuan yang berbeda di dalam metode penyelamatannya yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau yang ruang maha kudus tadi, Tuhan melakukan penyelamatan dengan metode yang disebut sebagai harpazo. Tetapi saudara, kepada orang yang mencapai rohani ruang kudus, Tuhan mengadakan penyelamatan yang disebut dengan metode diungsikan atau peugo. Dan orang yang diungsikan itu di sana 1260 hari, dan kemudian sesudah sempurna mereka diangkat di dalam satu peristiwa besar di akhir zaman yang kita kenal dengan perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Saudaraku, jadi ingat baik-baik ya, ini gelombang pertama di D ini, pengangkatan gelombang pertama. Kemudian di E ini pengangkatan gelombang yang kedua. Saudaraku, kemudian di sini nanti kerajaan 1000 tahun damai. Setelah urutan peristiwa tadi, Tuhan Yesus Kristus datang, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang diungsikan diangkat hidup-hidup, kemudian perjamuan kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus, kemudian perang Harmagedon menangkap Antikris dan nabi palsu, kemudian Tuhan bersama orang-orang kudusnya menguasai atau mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Itu di sini, saudaraku, kerajaan 1000 tahun damainya belum saya gambar ini ya. Coba kita akan lihat di skema yang lain. Nah, kita akan melihat. Nah, ini kerajaan 1000 tahun damai itu di sini, saudaraku. Sekarang kita di mana? Di sini, saudaraku, sudah ini. Hampir sekali sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Kalau zaman Adam itu di sini, saudaraku. Ini zaman Adam, saudaraku.
Kemudian zaman Henokh itu di sini, saudaraku, 3017 sebelum Masehi. Kemudian zaman Nabi Nuh itu di sini, saudaraku, 2348 sebelum Masehi. Ini zaman Abraham ini di sini 2000 sebelum Masehi. Zaman Nabi Musa itu di sini, saudaraku, 1491 sebelum Masehi. Zaman Nabi Elia itu di sini 896 sebelum Masehi. Kemudian zaman Tuhan Yesus itu sebentar, ini zaman Nabi Maleakhi dulu, saudaraku, itu sekitar di sini. Jadi sekitar 500 tahun sebelum Tuhan Yesus, itu zaman matahari tenggelam, saudaraku. Ini kan zaman siang, zaman perjanjian lama, saudaraku, di mana matahari berkuasa. Kemudian ini zaman malam, di mana rembulan dan bintang itu berkuasa. Kemudian zaman Tuhan Yesus itu di sini, saudaraku. Ini zaman pencurahan Roh Kudus itu di sini. Nah, kita sekarang posisinya berada di sini, ya, saudaraku. Kita ini sudah ada di sini, saudaraku. Kalau di dalam peta yang diperbesar tadi, saudaraku, ya sudah saya jelaskan. Kemudian nanti akan mewarisi satu masa yang disebut kerajaan 1000 tahun damai, itu yang merah ini, saudaraku. 1000 tahun damai. Jadi setelah kedatangan Tuhan itu masih akan ada langit dan bumi selama 1000 tahun dan disebut sebagai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, kita akan melihat di dalam pola berputarnya tentang skema zaman ini, saudaraku. Ini pola berputar. Jadi begini, saudaraku. Ini saya terangkan lagi skema waktu jam besar Tuhan menurut Wahyu pasal 12 ayat 1. Ini dibagi, ini zaman siang, ini zaman malam, saudaraku. Nah, ini zaman Adam jatuh dalam dosa itu di sini, saudaraku. Kemudian zaman Henokh diangkat itu 3017 sebelum Masehi. Itu di sini. Kalau ibarat jam, ini cuma mengibaratkan ya, supaya saudara itu mudah di dalam mempelajarinya. Saya ibaratkan sebagai jam begitu. Jam besar dari digelar gulungnya alam raya ini, zaman Henokh itu ibarat jam gitu, jam 9 pagi, saudaraku. Kemudian zaman Nuh ini 2348 sebelum Masehi. Ini ibarat jam gitu, jam 12 zaman Nuh itu. Kemudian zaman Abraham ini 2000 sebelum Masehi. Itu kalau ibarat jam itu sekitar jam 13 siang, ya, saudaraku. Kemudian zaman Nabi Musa ini kalau ibarat jam begitu adalah sekitar jam 14 sampai 15. Jadi ini petang, ya, saudaraku. Nabi Musa itu 1491 sebelum Masehi. Jadi ini matahari hampir tenggelam. Kemudian zaman Nabi Elia ini 896 sebelum Masehi. Ini antara jam 16 dan 17. Jadi jam setengah 5 sore, saudaraku. Kemudian di sini ada zaman matahari tenggelam. Itulah sebabnya ada waktu di zaman Nabi Maleakhi itu Tuhan tidak berbicara selama hampir 500 tahun. Kemudian sesudah itu tibalah zaman malam. Zaman malam itu yang di bawah ini, saudaraku. Ini zaman siang, saudaraku. Di sini zaman siang. Matahari yang berkuasa. Matahari itu menunjuk pada Bapa, dan Bapa memberikan petunjuk kepada umatnya melalui kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian, saudaraku, ini zaman malam, saudaraku. Jadi pembagian waktu seperti itu, ya, yang benar, saudaraku. Tuhan Yesus lahir itu di sini sekitar jam 19 sampai 20. Kemudian Roh Kudus dicurahkan itu di sini mepet sekali. Seperti halnya munculnya rembulan dan bintang-bintang itu memang hampir bersamaan. Kalau saudara melihat pada saat bulan purnama itu munculnya rembulan dan bintang-bintang itu hampir bareng. Seperti munculnya Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bareng-bareng. Kalau matahari itu sudah tenggelam, saudaraku, perjanjian lama itu berakhir, saudaraku, maka yang memegang amanat terang selanjutnya adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus, rembulan dan bintang. Nah, ini
Kalau ibarat jam gitu sekitar jam 19 sampai jam 20 malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini zaman malam di sini. Ini Roma katakan hari sudah jauh malam. Saudaraku seperti itu. Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus Kristus datang. Itu kalau di dalam jam besar ini, saudaraku, ini sekitar jam 2 sampai jam 3 malam. Ya, saudaraku, pagi, bahkan saudaraku, jam 2 sampai jam 3 pagi. Ini cuma gambaran ya, saudaraku. Jadi saya tidak membuat jam jam kiamat atau tidak lah. Ini cuma untuk mempermudah saudara belajar tentang zaman ya. Ini Tuhan Yesus datang yang kedua ini di sini jam 2 sampai jam 3. Nah, di sini juga saudaraku, ini dahulu yang dikatakan Tuhan itu, tidak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja? Itu di sini ini waktu sulitnya orang bangun. Makanya kalau orang mimpi sekitar jam 2 sampai jam 3 itu kebanyakan mimpi yang betul. Kalau bahasa Jawanya itu pospotajem. Kemudian kembali ketika Tuhan menggulung alam raya ini, maka akan ada kerajaan 1000 tahun damai dan menuju kepada kekal lagi di sini. Saudaraku, jadi seperti ini ya, ini satu rahasia besar, skema waktu jam besar ilahi menurut Wahyu pasal 12 ayat 1. Ini terang matahari, bulan, dan bintang yang dahulu belum disampaikan siapapun. Ketika saya menyampaikan ini pertama kali kepada guru gembala saya almarhum, juga saya ditegur seperti Yusuf itu ditegur oleh Yakub, kamu ini mimpi apa? Mimpimu kok seperti itu? Saudara, kamu itu punya visi apa? Ya, waktu itu memang belum waktunya diterangkan, tetapi sekarang kan menjadi jelas. Tadi kalau dilihat dari bentuk jam besar ilahi seperti itu, tapi kalau kita bikin di dalam bentuk skema, maka jadinya seperti ini, saudaraku. Nah, ini 1000 tahun pertama, zaman Henokh, 1000 tahun kedua, ini Nuh, ini Abraham, 1000 tahun ketiga, ini zaman Musa, 1000 tahun keempat, ini zaman Elia, terus zaman Tuhan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan, kemudian 2000 tahun ini zaman gereja, kemudian 1000 tahun lagi ini zaman kerajaan 1000 tahun damai. Nah, ini kan dulu pembagiannya tidak begitu, saudaraku. 2000 di sini zaman matahari, 2000 di sini zaman rembulan, 2000 di sini zaman bintang. Nah, sebetulnya pembagian yang tepat adalah seperti ini. Jadi 7000 tahun itu dibagi menjadi 2, zaman matahari, zaman siang, dan zaman malam, di mana rembulan dan bintang itu memegang amanat terang. Saudara, kembali kepada pelajaran yang pertama tentang gelombang pengangkatan di akhir zaman. Jadi poinnya adalah pengangkatan itu terjadi 2 gelombang. Gelombang pertama adalah di D, terjadi atas orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Mereka langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yang rohaninya ruang kudus diungsikan Theogo ke suatu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani di sini tertinggal di masa antikris. Kemudian pengangkatan gelombang yang kedua terjadi di E, saudaraku. Di sini orang-orang yang tadi di sini diungsikan, disempurnakan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian di bumi terjadi masa antikris. Orang-orang yang diungsikan tadi di E ini diangkat hidup-hidup juga, saudaraku. Inilah yang dikenal dengan rapture. Inilah saat Tuhan Yesus Kristus datang. Di sini Tuhan Yesus belum datang loh, saudaraku. Wahyu 12:5 itu ingat baik-baik. Tuhan Yesus belum datang. Tuhan Yesus datangnya di sini. Ya, saudaraku, di sini. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, inilah orang-orang yang berada di padang belantara pengungsian tadi akan diangkat hidup-hidup. Kemudian setelah itu akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, seperti di dalam skema yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua dengan roh hikmat dan wahyu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Haleluya.